Oke, jadi udah lama aku nggak voice over. Jadi video dokumentasi kali ini aku awali dengan hari ini aku sama Ajeng. Ini aku lupa hari apa. Pokoknya ini malam dan kita mau bukber. Oh ya, ini masih puasa ya. Dan ada adegan mencengangkan. Bukan mencengangkan sih, lebih ke plot twist gitu ya. Jadi tadi itu si Ajeng kan ngantri. Aku tuh udah bilang gantian gitu, soalnya kan dia udah nyetir gitu. Tapi dia tetap gak mau dan pada akhirnya dia pingsan. Anjir, bayangin betapa malunya dia dan juga aku sendiri. Dan itu muka dia setelah dia pingsan, dia tuh pucet banget kan. Udah aku nggak pintu ya. Jujur barang yuk gelap warnanya. Iya sih. Tapi yuk, kameranya kayak pucet banget, kayak orang sakit. Tapi pantas gak sih warna iki aku? Iya. Hah? Pantas gak? Aku malah gak kayak gitu juga. Mak aku nak mulai aku izin aku. Waduh kaget gak? Aku kuat. Aku dua anaknya uang. Hah? Dua anaknya uang? Oh. Jadi Ajeng itu pingsan tadi. Jadi tuh saya ngomong loh ya gini-gini. Ya aku gak jelas pingsan. Aku tadi pengen pingsan dan Apa yang lo pengen pakai? Bingung. Halo guys, saya pingsan. ketahuan. Di sini udah bukil. Ada burger. Gak apa-apa, gue cerita ya. Cerita nge TikTok. Udah bukti. Aduh, engkau makannya Plaza ya? Tapi searah, gak iso. Ya iki lo lagi pingsan gak aku makan apa aja ya. Ya bawa arep apa ya? Gak nyapa-nyapa sih, ingin tak Pengen main. Aduh nanti gak sih? Gak nyapa ya? Aduh nanti gak sih? Apa aja bareng? pernah sore. Pas ngapain? Aku lali ya. Pas karo wong tuamu sebenarnya awake dhewe anu Arep cosplay ya sudah. tahu introvert ya kalau orang introvert. tapi ya aku dibilang extrovert ya udah, introvert ya udah. Jadi aku nih teriak aku nih gak rame. Iya sih, kayak jadi wong ngira ki aku ki extrovert. Bisa aku ngomong gak seneng rame nih gak percaya. Tapi saya kayak aktif gak sih nih kayak misalnya harusnya kayak tekok-tekok. Tapi ya maksudnya aslinya enggak. Pas ban aku rame ini kayaknya aku anu pun tak. Aduh guys, aku sumpah gak ngerasa marah-marah. Aku tangis nyapa gitu. iya biasanya emang kalau kayak Iya, aku nak pingsan dia. gak sadar. Pingsan nih, aku pingsannya gak ngeluh langsung bisa dikasih. Iya biasanya kayak marah-marah enteng. Ikannya pira tau? Waduh aku madak nih kok ya. 1081, 1084. Gong. Gila. Kita isopo gue. Terus kita santai aja. Harganya berapa? Sendi. Gue pada. Iya tak pakai nih karena akhirnya mau soda. Lava, iya aku teh hewe apa? Aku lapar. Itu kan ijol-ijolan. Iya. Kayak ada di beda. Aku sekarang Aku malu. Ya apa diet? Aku kayak gini. Dan ini dia kita lagi makan. Sebenarnya aku nggak mau pesen nasi ya pada awalnya, tapi karena buru-buru dan gara-gara Ajengnya pingsan tadi, makanya ya aku random aja gitu menunya. Aku nyamain menunya dia dan ya yang penting kita sama gitu loh menunya. Dan akhirnya aku beli nasi juga gitu. Dan aku kira itu soda, ternyata itu bukan soda, itu kayak minuman red velvet manis gitu loh. Dan ya ini nunda dulu ya dietnya, nggak apa-apa. Kita ngomongin apa ya ini untuk mengisi kekosongan video ini ya. Jadi tadi tuh pada awalnya kan dia ngantri itu udah di depan kasir. Nah dia tiba-tiba tuh nelpon aku gitu.
Terus aku nengok kan ke dia, terus dia ternyata sudah tergeletak, terus kayak ditampani gitu kan, kayak dipegangin gitu sama orang di belakangnya. Sumpah di situ aku langsung ikutan lemes, kayak anjir, aku kayak bawa anak orang ke Madiun, terus ternyata dia kenapa-napa gitu. Udah gitu malu banget anjir. Ya aku juga tahu mungkin dia yang lebih malu ya. Cuma rasanya kayak ya ampun, aku harus melakukan apa gitu. Terus akhirnya dibantuin dibopong ke tempat duduk yang tadi aku tunggu. Dan akhirnya dia dibawain kayak segelas air putih itu sama kasirnya, sama tugasnya. Dan ya udah, ya kita lalu bikin video dengan muka dia yang pucat itu deh. Habis itu aku langsung pesen 2 porsi random gitu. Maaf ya kalau videonya nggak jelas ya, intinya kayak gitulah ya. Dan ini adalah kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari kemudian deh, aku bukber sama Lia ke Madiun lagi. Ya aku selalu lupa nama tempatnya, pokoknya tuh rekomendasi dia. Sebenarnya aku tuh mau bukber sama dia itu keesokan harinya dari yang kemarin aku bukber, tapi nggak boleh sama abi aku, soalnya katanya keseringan gitu, kayak harus ada jeda gitu. Aneh banget kan perlakuannya, maksudnya kayak aneh banget gitu loh, masa nggak boleh main setelah habis main kemarin gitu, aneh banget sumpah. Enggak sih, katanya temanku nggak aneh, tapi aneh. Dan di sini, ini sebenarnya lebih ke traktiran ya, karena alhamdulillah kemarin aku kan lulus SNBP dan ya ada nazar juga gitu. Dan ya aku senang sih bisa jalan-jalan sama Lia ke Madiun, soalnya kita tuh nggak pernah tahu jalan-jalan berdua ke Madiun, padahal kita 3 tahun itu sebangku, bayangin, tapi kita nggak pernah main bareng keluar. Maksudnya kayak specifically ke Madiun gitu ya, kayak jauh gitu. Dan hari ini aku senang banget karena aku bisa main sama Lia. Seperti biasa, saya akan menjadi pendengar yang baik ketika ada di sebelah Lia, dan ya Lia menceritakan kisah cintanya begitu kan. Dan di sini sih kita sangat-sangat minder karena kita melihat orang-orang itu pada outfitnya itu sangat-sangat anak kota, sedangkan kita adalah anak kabupaten. Tapi tidak apa-apa, itu membuat kita salah-salah. Itu adalah hak kita gitu, menggunakan outfit apa, karena kita memang mungkin gitu, nggak jadi ngomong. Oke, kita review sedikit tentang makanannya. Ini kenapa ulap ya? Kenapa terang banget ya? Jadi sorry berisik. Kita mau memesan nasi goreng dan juga ayam. Sumpah berisik banget. Oke, mari kita bahas soal waktu di perjalanan. Jadi pertamanya kita mau ke tempat, misalnya tempatnya A ya. Apa gitu namanya, aku lupa. Pokoknya di situ tempatnya tuh Lia udah pernah datang ke sana sih, pernah bukber ke sana. Dan di sana tuh tempatnya katanya adem, terus enak banget, dan aku juga penasaran. Tapi sayangnya waktu kita datang ke sana gak bisa, karena kenapa? Kita cuma berdua orang, dan yang boleh makan di sana tuh cuma orang yang udah reservasi, dan maksimal itu 4 orang. Minimal 4 orang orangnya, sedang kita 2 orang doang kita mainnya. Akhirnya kita nggak bisa makan di sana. Akhirnya kita pindah lagi ke spot kedua. Untung aja kita udah ngasih plan B ya, dan tempat kedua ini ya deket ya untungnya, dan akhirnya kita makan di sini deh. Tapi jujur sekali saya masih sangat penasaran dengan tempat yang pertama, karena di sana katanya adem gitu, terus kayak pemandangannya sawah, itu kan indah banget ya, masya Allah. Tapi ya nggak apa-apa lah, di sini juga di sini sebenarnya hampir penuh juga tempatnya. Tapi di sini bagus kok, di sini kayak indoor gitu, terus ada outdoornya juga, dan juga rame gitu. Waktu kita datang tuh langsung kayak disambut sama datang, kayak kita sampai kaget banget gitu. Kayak bayangin di surprisein ulang tahun gitu ya, kayak gitu. Ya mungkin kita anak kabupaten yang datang ke kota tidak memiliki wawasan tentang kafe-kafe yang seperti ini ya. Udah gitu doang, bye-bye. Kita ke tempat selanjutnya. Dan kemudian selanjutnya kita pergi ke Sun City Mall. Sebenarnya tuh aku cuma nemenin Lia buat beli sandal. Cuma aku juga ikut beli sandal gitu, sandal buat lebaran. Ini kan masih puasa nih teman-teman. Iyalah kan buka puasa. Nah, aku tuh beli kapelan sama dia, kayak nyamain gitu. Kayak lucu gak sih kalau kita punya barang kapelan? Kita nggak punya barang kapelan dari dulu. Ada nggak tahu sih, lupa. Pokoknya cuma beda warna gitu loh. Oh my god, lucu sekali kita.
ya. Kalau jadi coklatnya malahan. Sing pink sombong. Sandal baru alhamdulillah. Sandal hari raya. Tenanan gak iki ukurannya podo. Ukurannya iki 39. Lah iya. 38 gak aneh. Lah warnane? Hitam. Oke. Dan ini adalah kegiatan lebaran di rumah nenek aku. Jadi sebenarnya aku rekam itu adalah kebanyakan Coki ya. Jadi Coki adalah kucingnya mbah saya. Jadi Coki itu adalah kucing anaknya kucing aku gitu, keturunannya kucing aku. Terus ditaruh di rumahnya mbah. Gitu deh, udah gitu doang ya. Bye-bye teman-teman. Kita melihat kegemasan Coki, Pardede. Coki Sitohang. Ya pokoknya itulah ya kegiatannya, kita random aja ngerekamnya saudara-saudara. Sebenarnya bingung mau ngerekam apa juga gitu. Yang penting ini adalah kegiatan lebaran, kegiatan ya gitu deh. Dan ini adalah lebaran kedua, jadi ini di Madiun ya acara yang kedua itu. Tapi ini bajunya masih sama, sebenarnya bukannya jorok ya. Tapi ya hemat gak sih dipakai setengah hari gitu. Dan nanggung juga gak sih? Dan aku skip pas habis berlebaran ya. Ini aku main sama Bilkis ya, teman SD. Udah lama tidak bertemu. Jadi dulu iwang sal, jadi dulu iwang kiri. Ini panas ya. Sal, coba masuk sini Sal. Mbak ngapain Mbak? Ibu dokter. Emang di sana? Sokongan? Gak tau ya Cel. Gak ikoin? Oh iya enggak lah. Gak ikoin gak? Emang gak kena ya? Gak bisa. Lo kayaknya di YouTube kok gak? Enggak. Lo kayaknya akunnya kok. Oh iya, kok ya? Aku bilang ya, boleh. Ini sing subscribe gak? Gak perlu di subscribe kok. Tapi enak gak sing subscribe tuh? Itu karo. Ada paling siji. Sudah ramai dari kita menunggu saat sepi. Terus saat cek dendam gak? Emang ini keriting. Ini sing keriting. Sudah nyampe guys, udah buka. Ini juga buka. Aku elek marane anjir nih. Dulu. Yo wes. Nes sepatu bed ini tau. Hai cewekku. Kita sebenarnya tuh kan tadi mau foto, tapi di bawah tuh foto boxnya masih tutup. Akhirnya kita ke atas buat main game gitu teman-teman. Dan setelah sekian lama tidak bertemu dengan Bilkis ya, sebenarnya sama aja sih, dia masih menjadi pribadi yang freak, yang receh. Sebenarnya bukan freak sih, lebih kayak seru aja gitu ya, bisa diajak agak absurd gitu ya. Dan ya sebenarnya yang biasa dia kayak menyenangkan gitu orangnya. Terima kasih Bilkis sudah mau bermain dengan saya di hari setelah lebaran kamu ya. Dan selamat melihat Salma menjadi seorang driver handle. Oke, tapi sebelumnya aku mau cerita tentang Bilkis. Jadi adalah Bilkis tuh kayak gimana ya? Kayak aku inget banget waktu abis SMP, aku tuh kayak ada di situasi kayak kesepian, terus kayak butuh support. Pokoknya titik terendah, ada kayak titik terendah gitu kan. Terus ya waktu itu untung aja ada Bilkis ya. Mungkin kalau gak ada Bilkis gak ada tempat cerita dan aku sudah menjadi orang gila sekarang. Dan sudah menjadi orang yang stres.
Walaupun sekarang masih stres sih, tapi ya masih lebih bisa berdamai lah, karena ya ada tempat cerita itu. Jadi janganlah memendam teman-teman, ingat ingat ingat. Aku nggak ngerti ya, Bilkis tuh kayak nggak bisa main atau nggak bisa nyetir atau gimana. Dia tuh kayak nabrak-nabrakin orang, entah dia sengaja atau enggak. Dan akhirnya aku berniat untuk membalas dia dan menabrak-nabrak dia. Mari kita lihat, kita akan membalas adik Bilkis. Hahaha. Udah nggak sih, kasihan banget dia teman-teman. Mangkal nih bos, kita akan parkir dulu, kita mau mencari pelanggan. Enggak dong, kita mau foto, karena untuk flexing gitu, nantinya mau dibikin thumbnail loh. Oke, kita kembali lagi ke tempat asal, kita kembali lagi mencari penumpang. Aduh, suaranya. Ya udah selesai. Dan ini adalah nyetir yang POV-nya Bilkis ya. Jadi kita lihat bagaimana dia menyetir, teman-teman.
kameraku petengko. Lalu udah deh, kita udah selesai main Boom Care. Setelah kita cek ke bawah, foto boxnya tuh masih tutup dan kita bergelut ya. Ya, kita nggak tahu sih, Bilkis freak banget anjir. Masa kita disuruh niruin pose patung, kan kayak orang gila. Masih guys, dadah. Dan sumpah ya, ini gak ngerti lagi, aku disuruh foto sama patung biar buat, karena gak punya pacar seumur hidup, ya gitulah. Tapi kenapa aku ngikut-ngikut aja ya, aneh banget sumpah. Sorry banget nih, ada notif ya tadi, sampai itu patungnya doyong aja. Oke, sebenarnya ini tuh waktu tadi kita main di time zone, waktu abis kita main Boom Care, kita main kayak game-game gitu teman-teman. Nggak ada yang ini sebelum main Boom Care, jadi kita main basket. Karena ya cuma ini ya kayaknya permainan yang menantang. Ini Bilkis lagi nyari posisi ya, tapi tidak ketemu. Dan akhirnya kita pakai posisi yang awal. Jadi sebenarnya kita tuh mau battle gitu ya, kanan sama kiri, tapi entah kenapa tuh kayak error gitu kan. Sumpah aneh banget. Ya udah deh, kita persiapan nih. Mau ngomong apa bingung anjay. Tuh kan, itu lagi bingung soal gesek kartunya itu anjir. Kayaknya aku yang paling jago deh main game ini. Walaupun tingginya Bilkis lebih tinggi ya sekarang itu, tapi ya aku tetap nomor 1 kalau masalah permainan kayak gini, ya nggak sih bro? Nggak sih, biasa aja. Tapi sumpah ya, Bilkis sekarang tuh tinggi banget. Maksudnya lebih tinggi daripada aku, sumpah. Itu padahal sepatunya udah tinggi loh sandal aku. Sumpah ya, sumpah. Aku paling kayak agak nggak terima gitu loh, Bilkis lebih tinggi daripada aku. Padahal dulu Bilkis tuh kayak lebih mungil gitu daripada aku kayak lebih tinggi gitu dikit. Tapi sekarang sumpah hampir kayak sama gitu, bahkan tinggian dia cuma anjir. Tuh kan belibet omongnya. Terus di sini ada kejadian yang parah banget sih, lihat tuh. Bilkis ngelempar bola ke arah mesin lain anjir, bayangkan coba. Terus kayak yaudah deh, kita ganti posisi gitu kan. Udah gak sih, kayaknya bosan banget voice over mulu. Ini udah hampir selesai deh main basketnya. Tuh udah selesai, terus kita habis itu bakalan cari permainan lain, tapi kita bingung banget kita mau main yang mana. Soalnya ya kita lihat-lihat game kita, apa sih namanya, poin kita, duit kita tuh tinggal berapa gitu. Ya pokoknya bingung banget lah intinya di sini. Mobil berapa ya? Motor pira ya, motor? Jajal pira? Mobilnya ya sama mobil kayak lagi sepi tau.
Sumpah aku lupa banget. Habis kita main ini, kita main bom-bomker. Aduh, aku lupa banget sih urutannya. Pokoknya habis main ini kita main bom-bomker gitu, teman-teman. Habis itu baru ke bawah. Gitu deh. Aku lupa banget urutannya, maaf ya. Dewe-dewe apa? Dewe-dewe ya? Dua kopi ya? Iya. Nah, ini aku juga lupa nih, ini abis foto atau sebelum foto. Kayaknya ini abis foto deh, kayaknya ya. Soalnya kita udah lapar gitu. Kita tuh lupa deh, ini abis foto sebelum foto sih. Oke, jadi di sini kita makan, kita beli. Aku lupa sih namanya, semua aja lupa. Pokoknya di sini aku gagal diet sedikit ya. Tapi enak banget sumpah. Aku udah lama gak makan manis. Tapi di sini benar-benar kayak Masya Allah enak banget manis. Kalian tau gak sih es krim? Terus es krimnya udah gitu ada yang rasa taro. Terus habis itu apa sih namanya roti yang dari Jepang itu sih nggak tahu namanya apa. Terus dalamnya Oreo, enak banget Masya Allah. Terus di sini kita cerita-cerita tentang dulu waktu SD aku tuh kayak gimana sih. Terus kayak tau gak sih ini inget gak sih kayak gitu-gitu loh. Dan pas itu tuh dia Bilkis tuh ngingetin kalau dulu tuh pokoknya intinya dia nunjukin kayak foto-foto gitu kan. Nah dia tuh selalu keinget aku tuh suka makan tahu dicampur sama ice cream. Sumpah, tapi kebiasaan itu sampai sekarang gak berubah sih. Soalnya di sekolah juga aku makan donat sama nasi gitu. Aneh gak sih? Biasa aja gak sih? Normal kan? Nah ini sebenarnya kayak healing banget ya. Karena healing terbaik adalah mengingat masa lalu yang masa kanak-kanak gitu. Dan sabaran sama. Nah kemudian kita pulang ke kabupaten asal kita. Dan Shopee lagi. Dan kita tuh kita mampir ke salah satu sebelah gitu. Terus di sini kita tulis harapan kita di masa depan. 2028 Salman DRH Salman Mufidah Duryani. Dan Bilkis pun udah pulang dijemput sama bapaknya. Terus ini dia adalah oleh-oleh dari Bilkis. Mari kita unboxing. Itu ada tote bag ondel-ondel yang dia lukis sendiri waktu PKWI kelas 11. Kelas 10-nya dia. Terus di situ tempat sampah. Tempat sampahnya lucu dan aku akan menggunakannya ketika nanti di kos-kosan. Terus di situ ada kayak surat gitu. Oh my god, aku terharu banget, men. Oh my god, dia sangat word of affirmation. Terus di situ ada komik. Padahal saya jarang membaca ya, tapi random banget sumpah dia kayak ngebeliin komik gitu. Mungkin dikiranya aku wibu, anjir. Juga ada tulisannya lari sama wibu, nggak jelas banget kan. Tapi thank you so much. Hari ini ada paket yang datang, bisa kalian tebak dalamnya apa? Rahasia, kita lihat aja dari awal. Oke, jadi langsung aku spill aja. Jadi itu aku sama Ajeng rencana buat tukeran bunga gitu. Bisa kalau di kayak perpisahan gitu kan kayak ngasih bunga gitu ya cowok ke ceweknya. Nah kita berinisiatif untuk menukarkan bunga tetapi satu sama lain gitu. Maksudnya kayak ngasih bunga tapi satu sama lain. Itu ide yang bagus bukan? Jadi kita lihat teman-teman hadiahnya apa, seperti apa bunganya. Seperti itu. Aku mikir kayak Ajeng suka gak ya? Ya semoga aja suka ya, walaupun kalau menurut aku tuh biasa aja sih. Terus ini aku pulang dari beli something nanti buat teman-teman yang lain. Dan ini aku nggak mau ngomong ke siapa-siapa ya. Rahasia, jangan ngomongin ke siapa-siapa, oke? Di waktu aku mau ke Mr. DIY, tadi tuh aku di lampu merah, tadi tuh jatuh anjir, keserempet mobil gitu. Nggak tahu salah siapa, cuma aku kayak di depan gitu loh, terus kayak ke ituin mobil. Terus untung ada mas-mas orang baik kayak nolongin aku, cuma itu doang anjir yang nolongin. Yang lainnya cuma ngeliatin gitu, yang lain kayak tin gitu. Udah gitu tuh kayak waktu lampu hijau gitu loh. Sumpah aku langsung panik kan. Terus aku mau naik motor, aku mau bangun tuh. Ternyata gasnya aku ituin terus aku kayak keseret lagi gitu anjir, sumpah ya. Terus aku kayak berusaha bangun udah malu. Terus langsung berangkat gitu kan, ternyata suruh mundur gitu. Sumpah ya, ini memalukan banget sumpah. Aku gak mau ngomong ke Umi soalnya nanti pasti dimarahin. Soalnya spionnya hancur. Dan ini dia adalah sudah selesai. Ya ampun, itu gak rapi banget anjir. Gak apa-apa deh. Nah ini aku mau kasih tahu, ini kegiatan pertama aku, bukan kegiatan pertama sih. Hari pertama aku di Pare, Kampung Inggris.
Dan ternyata di sana tuh aku paling muda, tau gak sih, yang mereka tuh kayak udah mbak-mbak kuliah, kalau nggak gitu banyak yang udah lulus kuliah gitu kan. Dan di situ aku tuh kayak minder, aku tuh paling kecil sendiri, kayak beda generasi gitu loh. BTW itu yang rekamin umiku, jadinya dia ngirimnya nggak HD gitu kan. Dan lihat betapa betenya muka aku, karena aku pengen kayak, ih buruan deh Umi pulang gitu, tapi Umiku nggak pulang-pulang sampai habis maghrib coba. Nah ini nggak tahu ini hari keberapa, hari kedua mungkin ya. Ini adalah kelas kedua kalau nggak salah ya, kalau nggak kelas keberapa gitu. Ini aku nyempatin buat rekam ya, jadi tiap hari kita pakai sepeda pulang sekolah, pulang pergi pakai sepeda ya. Tapi benar-benar itu sih kayak lumayan gak sih olahraga. Dan selama aku di Mr. Bob tuh aku dapat periode. Aku dapat jam 7 sampai setengah 12. Jadi tuh kayak nggak ada istirahatnya, tapi tuh pulang langsung bisa tidur siang gitu loh. Jadi bersyukur banget. Nah ini dia kelasnya. Ini aku lupa ini hari keberapa. Cuma ini dia tempatnya, kelas-kelasnya di dalam sana. Dan ini sepertinya kita seperti terlalu pagi ya, tapi tidak apa-apa. Nah ini aku sama Alia lagi diajak jalan-jalan, muter-muter daerah sana. Karena dia sebelumnya pernah kursus gitu kan dari sekolahnya di LC. Nah ini kalau nggak salah setelah hari keberapa gitu kan, aku harus balik ke rumah buat persiapan perpisahan teman-teman. Dan ini itu travelnya lagi nyasar ya. Dan ini adalah selesai kita make up untuk acara perpisahan hari ini. Di sini ada aku, Ajeng, Nadila, sama Santi. Jadi kita akan menuju ke Hotel Merdeka. Ini dia adalah rombongan IPA 2. Jadi kita udah kayak itu ya, orang penting. Ya iyalah orang kita yang perpisahan. Sebenarnya ini cuma mau ke tempat duduk aja sih, tapi ya berbaris gini deh. Dan selanjutnya, ya ini masih sama aja sih. Nah di sini tempat duduknya tuh sesuai absen. Jadi aku ada di sebelahnya Putri. Sebenarnya kita nggak sebelahan ya, cuma agak random gitu absennya. Biasalah ya, susah diatur dan maunya deket sama temennya gitu. Tapi untunglah ada si Putri ini teman-teman. Jadi ada teman ngobrol gitu teman-teman. Ini dia cowoknya pada bergelombol semua ya, yang ceweknya juga. Tapi aku jauh sama teman-temanku yang biasanya. Tapi nggak apa-apa sih. Dan ini adalah pengumuman yang udah keterima di kayak universitas atau apa kayak. Salma Mubidan, UNER Fikya, S1 Kedokteran Hewan. Dan tau gak sih, di sana tuh aku tuh kebelet boker banget, kayak bener-bener kebelet banget. Dan waktu aku kamar mandi, ternyata kamar mandinya tuh bisa duduk, dan aku gak bisa kayak gitu. Dan akhirnya aku gak bisa boker pada akhirnya, say. Dan akhirnya ya gak jadi boker, terus di rumah baru boker deh. Oh ya, dan tahukah kalian tahu kan, kemarin kan aku udah nyiapin prepare buat kado buat teman-teman kan. Nah itu ketinggalan di mobilnya teman aku yang tadi, dan akhirnya aku gak jadi ngasihin ke temanku, bayangin. Dan yang kemarin aku bungkus itu sia-sia ya guys. Jadi aku gak jadi ngasih kado ke teman-teman aku yang tertentu itu. Bisa sih ada di rumah sekarang, cuma kita ketemunya kapan, say? Nah ini tuh pada awalnya aku kayak ngerekam gitu kan, terus aku salurin ke kanan, lah kok ke kanan terus. Tapi ya gak apa-apa lah ya, biar masuk kamera semua gitu. Maksudnya masuk HP aku. Kayak di sini ada Angel dan juga Amel. Masya Allah cantik banget tahu mereka. Kenapa coba diputer-puter kayak buat apa, say? Dan aku berharap semoga setelah lulus kalian bisa melanjutkan sesuai dengan keinginan kalian. Seenggaknya diberikan kemudahan biar ya kan bisa enjoy dan tidak bingung setelah kelulusan SMA kalian. Amin. Di sini ada Amanda, Phoenix, dan juga Alvina. Sebenarnya kan kayak aku gak sempet deket sama semua gitu, maksudnya kayak deket secara intens gitu kan. Tapi aku bersyukur pernah kenalan sama mereka, seenggaknya mereka tuh kayak part of my life, anjay. Apa sih lebih sekali? Ya pokoknya kayak gitulah ya. Dan aku harap kita tidak saling melupakan ya. Apapun kita nanti, itu tidak akan membedakan kita satu sama lain. Amin. Dan semoga kita bisa saling mengingat kebaikan satu sama lain ya. Gak ngeinget keburukannya doang ya. Nah ini dia, aku bakal kangen banget sih sama jokes dia yang sangat receh. Dengan aku yang receh juga.
dan Irma juga ya, dan Isma juga ya. Oh ya, itu BTW adalah buket dari ibu saya. Aku kayak berharap ya Allah semoga saya dapat buket. Ternyata repot juga ya dapat buket. Apalagi kalau bunga segar kan pada akhirnya layu ya guys. Jadi intinya kayak ribet banget sumpah dapat buket banyak. Nah ini nih, ini adalah penayangan video kayak video lucu gitu. Maksudnya kayak momen-momen kelas gitu. Momen-momen kelas 12 gitu, waktu kelas 11 atau kelas 10 kayak gitu teman-teman. Dan itu kebanyakan yang ngedokumentasiin aku ya. Tapi ya aku agak menyesal sih karena waktu kelas 12 aku tuh malah jarang mendokumentasikan ya, karena ya nggak tahu deh kenapa. Pokoknya ya semenyebalkan apapun mereka ya. Tapi kayak ya mereka tuh part of my life begitu. Ini setelah pulang kan kalian tahu aku dapat beberapa buket, dan ini tuh yang kayak bunga segarnya aku potong-potongin. Bukan aku potong-potongin sih, kayak yang fresh flower-nya tuh aku pot-potin gitu, aku taruh di vas, tapi aku nggak punya vas. Jadinya aku pakainya yang seadanya gitu. Nah ini adalah ini lucu kan, ini dari siapa? Dari tante, ada yang dari tanteku, ada yang dari teman, ada yang dari Umi, ada yang dari adik. Ini maaf ya, itu ternyata ada suara tokek kenceng banget ya. Terima kasih ya teman-teman. Oh ya kita juga, oh ya BTW kita juga sempat foto box. Oke, ini di mana ya? Oke, ini waktu di Mr. Bob, ini waktu di Pare. Kita kembali lagi ke Pare ya say. Ini itu adalah pertama kali aku daily speaking. Jadi daily speaking tuh kayak, jadi tiap hari, hampir tiap hari, kita tuh kayak disuruh ngasih materi gitu, sesuai dengan tema yang ditentukan. Jadi selama di sini tuh sebenarnya kayak mondok ya. Cuma bedanya tuh setorannya setoran bahasa Inggris, bukan setoran hafalan gitu. Mirip-mirip kayak di pondok sumpah. Tapi kalau misalkan ini aku masih bisa, alhamdulillah masih bisa beradaptasi ya. Aku 2 minggu awal tuh masih bisa beradaptasi dan berinteraksi sosial dengan baik ya. Tapi 2 minggu kedua atau periode kedua, saya merasa lelah gitu dengan interaksi sosial. Kayak saya ngerasa nggak ada me time gitu. Ini kenapa saya ya? Dan basically kayak bahasa Inggris itu masih jauh banget dari banyak orang. So ya nggak apa-apa lah ya, kita nikmatin aja sejauh ini. Dan BTW ini aku ngerekamnya ketika aku udah keluar dari, maksudnya udah 2 periode selesai. Dan ya aku rindu kalian semua yang ada di Pare, I love you. Walaupun ya banyak suka dan dukanya, tapi adalah momen yang gak bakal aku lupain, amin. Pokoknya aku gak pernah nyesel datang ke sini. Dan semoga kalau ada duit, mau kayak setahun sekali ke sini sih. Pengen ngisi waktu ke sini gitu loh. Karena jujur di sini tuh aku ngerasa punya waktuku tuh gak terbuang sia-sia gitu di sini. Dan kayaknya ya di sini tuh aku kayak jauh lebih percaya diri gitu teman-teman. Kayak ibu juga bukan jauh percaya diri sih, cuma kayak dipaksa untuk percaya diri gitu. Oh ya BTW kan aku balik ke rumah yang bolak-balik itu kan aku kan ketinggalan 3 hari ya, 3 hari atau 2 hari gitu. Jadi kayak aku ketinggalan pelajaran hehe. Nah ini tuh kita lagi cari makan ya say. Jadi seru banget kayak hampir tiap hari kita nyari makan gitu. Jadi tuh kita sempat keluar, kalau misalkan di rumah saya tidur terus gitu teman-teman. Jadinya di sini tuh kadang ngerasa nggak bisa ngontrol waktu, nggak bisa ngontrol kegiatan kayak gitu kan. Kalau di sini tuh dipaksa untuk produktif dan udah ada jadwalnya gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus bisa mengontrol waktu. Dan ini adalah yang mereka adalah Kamingga. Dan kita cari makan bersama Bintan dan juga Kazaro dan juga Kamami. Dan ini dia adalah, oh ya di sini kita ingin bersilaturahmi dengan ibu begal. Pasti tahu kan ibu begal siapa? Yang ibu-ibu jualan pulpen itu. Dan lihatlah kita sedang bereksperimen ya say. Kita lihat apa yang terjadi. Dan saya sangat senang bisa bertemu ibu begal sih. Saya merasa puas sekali. Ya teman-teman tuh aku ajak ke sana kan. Tapi teman-teman camp tuh katanya kayak malah takut gitu loh sama ibu begalnya. Padahal di sini tuh aku penasaran banget. Maksudnya kayak apa sih yang dilihat orang-orang di TikTok tuh sama nggak sama yang langsung? Nah di situ langsung dicegat kan, bisa lihat, sumpah kocak banget. Langsung dihadang kayak gitu loh sama ibu begalnya. Nah
Ini real guys, ini ibu begal asli guys. Tapi di situ entah kenapa aku ngerasa kayak puas banget gitu, kayak seneng, kayak oh my god, kayak hormon adrenalinku tuh kayak naik gitu loh. Walaupun korban pertamanya tuh temen scam aku, tapi ya ampun kocak banget sumpah. Tapi di situ aku malah berinisiatif buat beli di ibu begalnya karena aku pengen buat kenang-kenangan gitu loh. Terus aku mau pamerin ke SG kalau misalkan aku ketemu ibu begal nih gitu guys, pansos gitu ceritanya, nggak bercanda. Salah ya BTW, aku pamernya ke SW, ke teman-teman aku doang, bukan ke SG ya. Ini lebih kayak privat temen yang di WhatsApp gitu loh. Gak penting juga sih ngomong kayak gini. Oke, jadi di situ aku mencoba untuk merekam lebih dekat ya, tapi takut ketahuan sama ibu begalnya. Tapi aku pun mendekat dan itu dia nih sebenarnya megangnya agak asal ya, Say. Terus kayak ini beneran mau beli, Say. Beneran mau beli pulpen. Tuh kan dikatain tau gak sih mereka. Sedangkan waktu sama aku tuh kayak dibaikin kayak gitu loh. Ini kalian bisa dengar pembicaraannya. Baik sih kalau misalkan kita mau beli. Pokoknya semua yang lihat tuh disuruh beli aja gitu. Tapi kayak kurang ini sih ya. Ayo. Kok Rarono, Mbak? Ini kita Mbak Lulu. Teman saya ada yang ngefans sama ibu. Terus kenapa? Nggak apa-apa. HPmu Berapa harganya, Kak? gak semuanya, kalau semua 12, kalau 5 10.000. Dua-duanya aja. Ke 5 aja. Makasih banyak ya. Oh iya, Bu. Semoga yang rezekinya lancar ya, Bu. Saya plastik ya. Oh, belum pernah beli tempat saya toh. Ayo beli. Berapa sih? 2.000. Makasih ya. Makasih banyak ya. Sambil cari karton dari, kalau bawa hati-hati takutku direbut orang. Taruh sini ya. Makasih banyak. Makasih banyak ya. Iya, udah tak jatuhin. Makasih ya, hati-hati kalau bawa HP ya. Tuh kan sebenarnya baik banget, cuma ya itu kurang sopan aja kalau misalkan ngebegal. Bis mana ada orang jualan ngebegal ya. Oke, ini kapan ya? Oke, ini kayaknya waktu kita mau persiapan confidential dan kita beli alat-alat buat persiapan confidentialnya itu. Jadi di sini di depan kita boti ya, Say. Jadi di sini ada aku, Kak Wawa sama Kak Vivi. Di sini tuh katanya bagus, terus kayak rekam dong kayak gitu. Ini aku kira nyasar tahu, ternyata enggak gitu. Cuma pura-pura nyasar aja. Oke, ini aku nggak tahu hari apa, cuma kita beli gacoan sama makan alpukat, enak banget sih. Nah ini tuh tugas walkie-talkie kita, ini hari terakhir ya kalau nggak salah. Nggak tahu deh, bukan. Kita kayak kelompokan gitu, terus bikin 4 kata, itu dibikin yel gitu, tapi ini nggak mirip kayak yel ya, bodo amat. Dan ini dia, kita mau confidential. Dan di sini aku ngerasa cakep banget tau, soalnya di make upin. Aku mau belajar make up deh pas kuliah. Dan ini adalah pertunjukan confidentialnya. Siapa ya? Curious Boy kalau nggak salah ya. Ya sorry ya, ini HP ku burik banget ya. Dan jadi mereka itu bagian roleplay juga sama kayak kita, tapi di sini kita belum tampil. Tuh, ada Kak Vivi, Kak Pororo, dan situ ada si Caca lagi persiapan ya. Dan akhirnya kita menang, Say. Karena emang kita tuh kalau lomba tuh emang totalitas banget. Walaupun gak sekompak yang senioritas sih, tapi kayak ambisius gitu. Tapi kalau yang senioritas tuh dia lebih kayak misalkan makan kemana-mana bareng kayak gitu. Kalau kita tuh kayak berpisah-pisah gitu loh, tapi gak apa-apa, yang penting kita kompak ya, yang penting menang, Say. Dan itu adalah
pertunjukan dari seniorita. Jadi kita sama-sama roleplay juga. Dan disitu ada temen aku namanya Alia yang jadi itu tuh yang jadi Patrick tuh Alia tuh. Dan akhirnya jeng-jeng adalah pengumuman. Siapa yang menang adalah Gak rugi kalau carry. Lebih maju ke depan dan dari yang winner adalah Alright Girls, silakan maju. Perwakilan guys. Congratulations. Oke, cowboy dulu dari Jerman ya guys. Oke, wow, kita kontrol cowboy. Let's go. Oke, sudah. Oke, stay dulu di sebelah sana. Oke, next one. Ke speech dulu. Oke, silakan Mas. Nice go. Dan ini adalah video unboxing kita ya. Kita nggak usah pakai voice over di sini. Ya guys ya. Wah, yupi. Wah. Wih, apa nih? Wah, Malkis paling enak. Cookies. Wah, cookies. Yeah. Banget ya. Rekor. Upload. Iya, upload. Tag orangnya. Iya kan? Itu sibuk saya. Oh iya, after membersihkan Nah, habis itu ini kita cari makan abis confidential show. Ini tidak mandi ya guys. Nanti mandinya waktu pulang. Jadi ini adalah salah satu video-video kenangan dari mereka. Maksudnya bersama mereka. Seperti biasa, Kak Wawa selalu centil ya. Tapi aku penerus muka Wawa. Aku juga centil kok. buat ini ya. Nanti apa namanya? Yang kayak video behind the scene-nya apa-apa gitu semua. Ini adalah video kenangan dari Gitu dulu kita lanjutkan ke bulan Mei.